Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tani Karya. Jumpa kembali di channel kita Tani Karya, channelnya pertanian padi Nusantara. Oke sahabat Tani Karya, di video kali ini saya akan mereview tentang apakah itu fase vegetatif dan fase generatif. Sebelumnya, untuk sahabat Tani Karya yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, segera tekan tombol like, subscribe, dan share. Karena untuk menambah dan untuk menyemangati saya lebih mengembangkan channel ini. Oke sahabat Tani Karya, mungkin untuk pemula kita belum mengetahui ya apakah itu fase vegetatif dan apakah itu fase generatif. Jadi di sini saya akan memberikan gambar di mana fase vegetatif itu dan di mana fase generatif itu. Fase vegetatif itu kita nanti bisa melihat yaitu di usia tanaman padi dari umur 0 hingga 55 hari. Ini dinamakan fase vegetatif. Di mana fase vegetatif ini sangat diperlukan nutrisi dan unsur nitrogen yang tinggi ataupun untuk pembentukan akar dan anakan padi. Jadi di fase ini kita bisa melakukan pemupukan sesuai dosis dan sesuai takaran dan sesuai juga dengan penyemprotannya, sesuai dengan hama. Jadi sahabat Tani Karya, bagi pemula tentunya ini kebanyakan belum ada yang tahu. Jadi disinilah di fase vegetatif pentingnya unsur-unsur pemupukan. Jadi fase vegetatif 0 sampai 45 hari setelah tanam. Dan selanjutnya yaitu fase generatif. Fase generatif ini kita bisa melihat di bagan itu antara 55 hari setelah tanam hingga panen. Jadi kita bisa melihat ya sahabat tani. Fase generatif itu fase generatif ini ada dua bagian, yaitu reproduktif dan fase pematangan. Jadi kita bagi dua lagi ya, sesuai bagan di sini. Dalam fase-fase ini kita bisa melihat bagaimana kita akan melakukan penyemprotan, pemupukan. Dan fase vegetatif ini kita bisa melihat di bagan itu ada tahapannya dari 0 sampai 3. Tahap yang ke-0 atau pemula sejak berkecambah sampai muncul ke permukaan. Ini fase penyemaian atau penyemaian benih padi. Dan tahap yang pertama atau pertunasan yaitu benih berkecambah sampai dengan sebelum anakan pertama muncul. Jadi dari semaian tadi kita bisa melihat batang dari benih padi tadi ya, kita bisa melihat itu sudah mulai muncul berkecambah. Yang ke tahap kedua, pembentukan anakan. Jadi pembentukan anakan berlangsung sejak muncul anakan pertama atau muncul dari tunas aksial. Dari tunas pertama ya. Jadi setelah kita menyemai itu keluar tunas pertama dan sudah pindah tanam. Dan tahap yang ketiga yaitu pemanjangan batang. Ini fase vegetatif pemanjangan batang, yaitu yang terakhir di umur 55 hari ini harus sudah diberhentikan untuk pemupukan
karena fase vegetatif sudah selesai. Dan selanjutnya fase generatif yang pertama yaitu fase reproduktif, yaitu pembentukan malai sampai bunting. Ini kita bisa lihat di bagan antara 45 hingga 78-80 hari setelah tanam. Tahap yang kelima yaitu keluarnya bunga atau malai atau padi, sudah mulai nongol lah ya. Di fase ini kita tidak boleh melakukan penyemprotan karena mengganggu pertumbuhan pengisian padi nantinya. Dan fase pematangan pembungaan. Nah, di fase pematangan yang tahap ke-6 ini adalah pembungaan, yaitu dimulai ketika serbuk sari menonjol keluar dari bulir. Jadi kita bisa lihat di pinggir dari bulir padi itu ada serbuk sarinya. Dan yang terakhir, fase pemasakan atau pematangan. Fase ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu gabah matang susu dan gabah matang adonan, serta yang terakhir gabah matang penuh atau sudah siap panen. Jadi dalam fase-fase ini kita bisa melihat sahabat tani karya, kita juga bisa melakukan penyepraian sesuai patokan, sesuai umur tanaman padi kita. Jadi kalau saya yang melakukannya, saya akan melakukan pemupukan itu dari umur 7 hari sampai umur 55 hari setelah tanam. Ini khusus untuk pemula ya, mungkin kapan kita akan melakukan pemupukan, kapan kita penyemprotan. Jadi di bagan ini Anda bisa mempelajarinya lebih lanjut. Jadi umur 0 sampai 20 kita melakukan pemupukan pertama, dan umur 40 hingga 55 kita melakukan pemupukan yang kedua. Itu untuk 2 kali pemupukan. Kalau yang untuk 3 kali pemupukan kita bisa membaginya sendiri ya. Yang penting kalau saya jangan sampai lewat dari fase vegetatif, yaitu umur 55 hari setelah tanam. Oke sahabat tani karya, demikianlah fase-fase yang dapat saya sampaikan dan informasikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat tani karya semuanya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan share untuk mengembangkan channel ini lebih maju lagi. Oke sahabat tani karya, itulah yang dapat saya informasikan. Semoga bermanfaat, dan salam tani karya, salam untuk tani Nusantara. Semoga terus maju, terus untuk berkarya untuk pangan kita yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.